Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris nih dari CCN Indonesia. Kali ini gue akan membahas project overview yang cukup menarik nih, yaitu SushiSwap. Apa sih yang menarik dari SushiSwap ini? Lalu apa sebenarnya fungsi dari SushiSwap? Penasaran bukan? Yuk kita jawab semua pertanyaan tadi dalam video kali ini. Check it out! SushiSwap adalah marketer desentralisasi atau DEX yang menggunakan perhitungan algoritma pasar otomatis atau yang biasa disebut dengan Automated Market Makers. Sehingga untuk mendapatkan harga pasar tersebut diperlukan perhitungan matematika yang tepat. SushiSwap ini diciptakan pada tahun 2020 oleh pseudonym yang dikenal sebagai Chef Nomi. Co-founder dari SushiSwap sendiri juga menggunakan pseudonym dengan nama SushiSwap dan Oxmaki untuk dasar dari pembuatan platform ini. Tim developernya juga menggunakan kode open source milik Uniswap. Sampai sekarang belum diketahui siapakah orang atau kelompok di balik pseudonym ini loh. Info terbaru dari SushiSwap platform ini telah menerbitkan kontraknya terhadap 5 blockchain lain, yaitu Phantom, Binance, XDAI, Moonbeam Network, dan Polygon. Software yang menggunakan teknologi blockchain Ethereum ini memiliki tujuan untuk menjadi platform dan dapat memfasilitasi pembelian dan penjualan berbagai jenis aset kripto. Untuk menyelesaikan semua transaksi yang berlangsung dalam SushiSwap, pengguna bisa menggunakan liquidity pool. Untuk menggunakan liquidity pool tersebut, pengguna harus mengunci aset mereka ke dalam smart contract. Trader bisa membeli serta menjual aset mereka pada pool dan menukarkan satu token dengan yang lainnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Pembeli bisa menukarkan token di dalam pool berdasarkan aturan yang ada dalam protokol. Dan smart contract yang digunakan SushiSwap akan mengambil jumlah token dari pembeli dan mengirim kembali jumlah token yang setara. Hal ini dapat menjaga agar total pool agar tetap konsisten. Yang perlu lo tahu, SushiSwap memiliki native tokennya sendiri yang disebut Sushi. Token ini bergerak di protokol ERC20. Nah, karena SushiSwap ini menyediakan pool, liquidity provider yang tadinya memberikan liquidity akan diberikan imbalan berupa biaya protokol dari sebagian dari token Sushi yang baru-baru dicetak setiap harinya. Selain itu, token ini memiliki peran dalam hal pemeliharaan jaringan, di mana setiap pengguna yang memegang token Sushi dapat membantu dengan protokol governance. Yang dimaksud dengan protokol governance adalah proses yang dilakukan melalui pemungutan suara pada proposal. Jadi, siapapun bisa mengajukan proposal SushiSwap-nya. Nantinya, pengguna akan melakukan voting pada proposal tersebut dan memutuskan apakah mereka menyetujui proposal itu atau tidak. Buat lo pengguna SushiSwap ini, kalau ingin mendapatkan lebih banyak aset kripto setelah memanen token Sushi, lo bisa memanfaatkan Sushi Bar. Dan jangan lupa melakukan staking token Sushi untuk mendapatkan XSushi. XSushi ini dibuat melalui token Sushi yang dibeli melalui pasar terbuka dengan sebagian dari semua biaya yang dihasilkan market. Untuk menambah daya tariknya, SushiSwap juga menghadirkan fitur-fitur pada calon penggunanya maupun yang sudah menjadi pengguna. Terdapat dua fitur utama dalam platform SushiSwap, yaitu fitur Swap Token. Swap Token ini merupakan fitur untuk menukarkan token Sushi dengan token lainnya. Untuk melakukan swap token ini, pastikan lo mempunyai saldo yang cukup sesuai dengan nilai token yang akan ditukarkan ya. Dan yang kedua adalah fitur plus likuiditas ke liquidity pool SushiSwap. Buat lo yang seorang likuiditor, fitur ini sangatlah menguntungkan karena lo bisa mendapatkan reward dari melakukan liquidity lo. Walaupun platform ini dinilai merupakan platform yang sangat berkembang, tetapi SushiSwap telah banyak meluncurkan beberapa layanan. Di antaranya adalah menyediakan liquidity DeFi Onsen sebagai penyedia liquidity untuk token baru. Onsen ini menguntungkan ekosistem Sushi karena beberapa token baru biasanya lebih diinginkan daripada token yang sudah mapan. Dengan demikian, ini adalah salah satu strategi yang digunakan SushiSwap agar bisa mendapatkan volume pembelian lebih tinggi daripada token lainnya. Yang kedua ada terdapat layanan Kashi atau Bento Box. Kashi merupakan platform perdagangan pinjaman atau lending yang berfungsi sebagai tempat meminjam atau meminjamkan aset. Dengan meminjamkan aset di Kashi, lo bisa memperoleh bunga dan hasil farming dengan menyediakan likuiditas. Yang terakhir ada non-fungible token atau NFT pada SushiSwap ini diluncurkan kurang lebih pada tanggal 2 September 2020 dengan sebutan Shouyu. Shouyu ini dibuat untuk meningkatkan pengalaman seni digital yang dikembangkan oleh seniman, galeri, dan kolektor dari ruang seni tradisional dan kripto.
Pasar Soyu mengalami kenaikan volume penjualan dari sekitar 13, juta dolar pada tahun 2020 menjadi 2,5 miliar dolar pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup tinggi, bukan? Dan banyaknya daya tarik yang bisa diberikan sushi shop tadi, apakah lo tertarik menggunakan platform ini? Semua keuntungan atau kerugian yang gue jelaskan tadi bersifat spekulatif, memiliki resiko, dan ketidakpastian yang substansial. Makanya, lo harus memahami sifat aset digital tersebut, termasuk persyaratan pengembalian dari risiko aset sebelum lo melakukan investasi apapun. Segini dulu informasi yang bisa gue kasih. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengupdate ilmu lo tentang cryptocurrency bareng gue di channel YouTube CCN Indonesia. Bye-bye cuan-cuan people!